Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yang pertama, saya mau klarifikasi. Saya nggak pernah bilang kalau Raffi Ahmad itu akan berjodoh sama Ayu Ting Ting sehingga harus pisah sama Gigi. Saya heran kenapa banyak orang marah. Setelah saya lihat ternyata ada satu oknum wartawan yang memotong dan mengatakan bahwa Denny Darko mengatakan bahwa Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting berjodoh. Terus mereka nggak nonton konten saya tapi baca ulasannya. Terus saya kemudian dimarahin di Instagram. Saya nggak ngerti harus gimana. Tapi untuk kalian semua bunda-bunda yang marah-marah ini, mbok nonton tayangan saya, didengerin semuanya secara jelas sampai selesai. Jangan karena paket datanya kurang terus dicepet-cepetin sampai akhirnya salah dan mengira ini sesuatu yang lain. Please, saya salah satu supporter Raffi Ahmad dan Gigi dari dulu, dan saya berharap banget mereka ini, karena mereka ini adalah relationship goals untuk banyak orang, nggak cuman artis, orang-orang lain dan sebagainya. Bagaimana Raffi dengan semua apa yang dilakukan saat masih muda itu menggambarkan kita dengan semua tingkah pola kita, pernah berurusan dengan yang berwajib, jatuh terpuruk sampai ke titik nol bahkan minus, terus kemudian bangkit dan bersinar seperti sekarang. Dan ini semua pasti gak lepas dari Nagita Slavina. Saya bahkan mengatakan bahwa pesugihannya Raffi ini ya Gigi, kalau dia sampai pisah pasti akan jatuh miskin seketika. Nah, dari sini kita gak mau bahas itu, tapi kita akan melihat Gigi itu Desember kemarin sempat menunjukkan satu tespek, tapi ternyata enggak, karena ketahuan di sorenya dia ternyata sedang datang bulan. Nah, setelah kemarin itu juga keguguran dan Raffi juga merasa sedih dengan ini semua, sampai akhirnya bilang kalau ini dibikinin rumah agar Gigi nggak sedih lagi. Semua orang bertanya-tanya kapan sih Gigi ini akan hamil. Nah, kalau saya boleh untuk melakukan terawangan saya menggunakan kartu ini, saya kayaknya akan tahu deh kapan dia hamil. Nah, melalui kartu ini yuk kita akan lihat dan kita urai sama-sama tanda-tandanya. Yang pertama, ini semua sudah terlihat jelas karena mereka berdua memang berusaha sekali untuk bisa hamil lagi adiknya Rafathar. Yang saya lihat ini karena mereka ini terutama di ulang tahun Raffi kemarin Februari mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah bikin anak. Ya iyalah, uang udah banyak, mobil ketabrak kebakar juga dia nggak akan terus jatuh miskin. Benar-benar saat ini fokusnya adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang, dan ini adalah satu hal yang paling berharga. Dan sama seperti Rafathar yang dapatnya juga ya penuh sebuah usaha di sini, tapi begitu dapat kan ini sesuatu yang luar biasa kan. Kalau saya pikir ini adalah satu hal yang akan segera terwujud di tahun ini, sehingga kalau ini sudah menjadi sebuah harapan, Raffi dan Gigi ini seseorang yang selalu set on goals. Jadi mereka ini selalu bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Walaupun ini akan dipengaruhi oleh izin Tuhan, saya pikir mereka pasti akan dapatkan, dan semoga di tahun ini mereka akan dapatkan, di tahun depan akan lahir. Ini semua juga didasari dari keinginan si Rafathar sendiri yang sudah merasa kesepian, karena ya kalau sang ayahnya ini pergi, terus dia sama ibunya, dan ibunya pun di rumah kan juga nggak kayak ibu rumah tangga lain, cuma nyuci, masak dan sebagainya. Dia harus bikin konten, dia kadang-kadang harus pergi dan sebagainya. Kayaknya butuh seorang adik deh untuk menemani dia. Kalau saya pikir dengan ini semua, doa Raffi, doa Gigi, doa Rafathar, apalagi didoain oleh puluhan juta orang di seluruh Indonesia, saya pikir sih ini akan mungkin ya terwujud di tahun ini. Dan juga semakin diperkuat dengan Raffi yang mulai menolak tawaran untuk kerja di malam hari, sehingga dia bisa pulang lebih sore dan memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Mungkin untuk kalian yang belum menikah, apa susahnya sih bikin anak? Nah, kalau udah capek pulang, Raffi ini berangkat jam 6 pagi, pulang jam 2 pagi, dan dia tidur cuma sebentar. Jadi kayak istilahnya mereka pergi, Raffi pergi, mereka belum bangun, Raffi pulang, mereka udah tidur. Ini perlu benar-benar Raffi ini kayak menolak dulu deh, nggak nerima ini. Jadi benar-benar fokus ke sini dan benar-benar bisa mengupayakan agar ini bisa terwujud. Tapi rupanya yang saya lihat menjelang Ramadan dan saat Ramadan nanti, tawaran pekerjaan ini malah akan lebih banyak. Dan di sini Raffi akan dibuat harus memilih. Seperti kita ketahui, program Oke Bos itu sudah selesai. Kayaknya ini pertanda juga bahwa Raffi benar-benar berkomitmen. Tapi untuk yang nantinya ini, sesuatu yang besar akan ditawarkan, dan Raffi pasti akan memiliki satu kesulitan untuk menolak ini. Harapan saya Raffi tetap menolak, karena apa yang akan diupayakan ini nggak bisa dibeli pakai duit, dan ini harus memerlukan Raffi ada di situ dengan segenap jiwa dan raganya untuk menghadirkan adik
buat Rafathar ini tadi. Sehingga kalau yang saya pikir ketakutan-ketakutan kayak waduh bikin rumah ini harus besar dengan semua karyawan ada yang harus dibayarin, belum lagi franchise usaha yang masih banyak ini. Raffi please, ini cuma butuh paling waktu 2-3 bulan. Setelah itu dia akan bisa mengerjakan yang banyak lagi, dan saya pikir semua rezekinya pasti akan terganti dengan anak yang lahir yang akan menjadi adiknya Rafathar ini tadi. Dan akan dipersulit juga karena saya pikir nanti ini kayaknya di tengah tahun Rafathar pun ini akan banyak banjir menerima tawaran. Nah kalau Rafathar menerima tawaran, terus apa hubungannya? Ke Gigi lah. Gigi pasti akan harus menemani anaknya kan, apalagi sekarang udah punya podcast. Jadi kalau saya lihat nanti ini tawaran akan semakin banyak. Dan di saat ini mereka akan bingung lagi. Aduh ini harus gimana? Ini harus fokus ke sana atau tidak, menolak ini belum tentu artinya akan mendapatkan ini di kemudian hari. Tapi saya pikir ya kembali lagi, ini harus memilih. Dan saya pikir untuk Raffi dan Gigi harus memilih untuk mengutamakan ini. Terutama untuk kalian semua. Yang kalian semua ini berusaha untuk memiliki keturunan terus kemudian gak dapat. Itu bukan karena salah satu di antara kalian itu terjadi sesuatu ya. Tapi tetap ya harus pergi ke dokter atau berkonsultasi kepada ahli kesehatan yang ada. Cuman yang saya pikir yang jarang mereka miliki apalagi di kota besar itu adalah waktu. Kalau kalian tinggal di kota-kota kayak Jakarta, Surabaya, Makassar, pasti masalahnya itu waktu. Dan terus kemudian karena gak punya anak saling menyalahkan. Padahal ya salahnya di diri kita sendiri. Seperti saya dulu. Dan kalau saya boleh lihat di sini, permasalahan ini jarang bisa diketahui. Maka dari itu kalau kalian pengen mengetahui silahkan telepon saya. Dan saya akan coba untuk lihatkan benar gak sih karena itu atau karena yang lainnya. Dan mereka berdua mengatakan bahwa mereka akan memakai cara yang alami, gak pakai program-program hamil dan sebagainya. Dan ini akan dijalankan. Tapi kalau saya lihat dengan apa yang terjadi di belakang ini, cara yang alami ini kayaknya gak akan terlalu manjur. Karena halangan-halangan ini akan menghalangi mereka melakukan cara yang alami ini. Jadi kalau menurut saya tetap berkonsultasi kepada dokter adalah jalan yang terbaik. Dan saya pikir nantinya setelah mereka mencoba, mereka akhirnya akan berkonsultasi kepada dokter. Ingat, ini bukan terus tiba-tiba IV atau apa, tapi saya pun dulu berkonsultasi kepada dokter kayak melakukan hidrotubasi atau melakukan pengecekan kesehatan, pengecekan sperma dan sebagainya untuk memastikan bahwa kita semua di waktu yang tepat dan efektif untuk bisa membuat kehamilan ini tadi. Karena ada yang bilang waktu itu coba dibuat setiap hari aja. Dokter saya bilang waktu itu salah. Yang membuatnya tuh harusnya hari ini bikin, 2 hari kosong, hari kemudian bikin lagi. Karena sperma yang terbaik itu diproduksi setelah 3 hari dikeluarkan. Nah, hal seperti ini adalah hal yang memang akhirnya mereka harus pelajari. Kalaupun mereka nggak pergi ke dokter, kayaknya mereka akan mempelajari itu dari teman yang pergi ke sana. Tapi rupanya ternyata meluangkan waktu saja itu bukan permasalahan utama. Walaupun akhirnya masalah itu akan tetap muncul karena di tengah tahun hingga ke belakang nanti Raffi ini akan lebih sibuk dibandingkan 1 tahun ke belakang saat pandemi. Ini semua pasti akan terjadi. Dan saya pikir cara satu-satunya ya jelas kalau memang mau ya libur dulu. Mungkin kalau dulu Raffi dan Gigi dan Rafathar bisa pergi ke luar negeri, jalan-jalan sambil bikin konten. Dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan. Jadi kalau saya pikir memang buah si malakama harus dibelah dan kita harus mengambil salah satunya agar ya itu tadi benar-benar bisa meluangkan waktu untuk membuat adiknya Rafathar ini. Ini satu hal yang memang harus mereka upayakan. Dan kalau nanti sampai adiknya lahir, yang saya lihat sih nanti kayaknya ini nggak seperti Rafathar lagi, tapi seorang wanita. Dan kayaknya wajahnya nanti ya nggak beda jauh sama Rafathar, tapi benar-benar lebih perpaduan sempurna antara Raffi dan Gigi. Kalau saya pikir Rafathar lebih mirip Gigi ya. Tapi coba kalau kalian berpendapat lain silahkan tulis di sini. Dan kalau saya pikir ini harusnya akan terjadi kehamilannya di tahun ini. Dari kartu-kartu ini jelas bahwa kehamilan Gigi akan terjadi di tahun ini, kelahirannya otomatis tahun depan, sehingga nanti kalau Rafathar masuk SD kayaknya Gigi dan Raffi tidak kesepian di rumah karena masih akan ditemani si adiknya Rafathar ini tadi. Namanya kayaknya Rifitir kan. Enggak lah, itu Doraemon dan Dorami. Nah itu tadi adalah prediksi dari kartu saya. Dan kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Karena seperti tadi saya bilang, saat mereka mendapatkan sesuatu yang berbahagia, rasanya kita semua yang nonton tuh bisa ikut termotivasi untuk melakukan sesuatu yang seperti mereka lakukan ini tadi. Dan kita selalu bisa melihat hal-hal positif yang bisa ditunjukkan dari keluarga yang bahagia ini tadi. Dan tetap saksikan Rans Entertainment juga. Dan itu adalah satu hal yang membuat saya masih menyukai nonton tayangan dari Rans Entertainment hingga detik ini.
Dimana saya akan terinspirasi untuk bikin rumah lebih besar, beli mobil lebih banyak. Tapi yang paling penting di sini adalah keharmonisan mereka berdua yang selalu bisa menjaga apapun yang mereka miliki dan menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dan salam.